Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita kembali lagi belajar tema subtema 2, tema 4E. Nah, subtema 2 itu kita akan belajar mengenai pahlawanku, kebanggaanku. Nah, coba lihat, di sini ada foto dari beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Cut Nyak, terus ini ada Soekarno. Terus di sini ada siapa nih yang suka bulu tangkis? Kenal nggak sama kedua pasangan ini? Nah, ini adalah Owi dan Butet, atau di sini Tontowi, ini Liliana Natsir. Mereka ini berhasil mendapatkan emas dalam Olimpiade pada tahun 2016. Terus di sini ada Dewi Sartika, kemudian ini ada Kartini, dan yang terakhir ini ada lambang dari sila Pancasila. Sila keberapakah itu? Kita lihat di slide selanjutnya. Kita akan bahas semua gambar yang ada di sini dalam slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada gambar dari beberapa tokoh. Nah, tokoh tersebut itu adalah pahlawan yang berjasa di Indonesia. Nah, pahlawan itu apa sih? Nah, pahlawan itu adalah orang yang selalu merasa ringan dalam menolong orang lain. Kemudian pahlawan juga lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Terus, oleh karena itu setiap orang bisa menjadi pahlawan, termasuk diri kita sendiri. Jadi, orang yang dianggap pahlawan itu adalah orang yang dia ringan dalam menolong orang, terus lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Coba di dalam diri kalian, dalam lingkungan kalian yang termasuk pahlawan menurut kalian itu siapa? Apakah orang tua kalian itu bisa disebut dengan pahlawan? Bisa, karena orang tua kalian itu adalah yang membantu kalian dari kecil sampai kalian sekarang, membantu dalam hal belajar, dalam hal lainnya. Kemudian pahlawan lainnya juga yaitu di sekolah siapa yang mengajarkan kalian dalam belajar, yaitu guru juga bisa disebut sebagai pahlawan karena beliau telah mengajarkan anak-anak sampai anak-anak bisa menghitung, sampai anak-anak bisa membaca, sampai anak-anak bisa menulis. Jadi pahlawan itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas salah satu pahlawan yang ada di Indonesia, yaitu yang mendapat julukan ayam jantan dari timur. Siapakah pahlawan itu? Kita lihat. Nah, ayam jantan dari timur adalah julukan yang diberikan oleh Belanda kepada Sultan Hasanuddin karena keberaniannya. Jadi ayam jantan dari timur itu adalah julukan untuk Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini adalah raja ke-6 dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kerajaan Goa ini menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan di wilayah timur. Jadi pada saat Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan Goa, itu ada Belanda yang sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan. Nah, kemudian Belanda juga memiliki peraturan yang melarang rakyat Makassar untuk berdagang dengan musuh-musuh Belanda seperti Portugis dan Spanyol. Nah, dari peraturan Belanda ini kan otomatis akan merugikan rakyat Makassar, karena nanti rakyat Makassar penghasilannya akan sedikit karena dia nggak bisa jualan tuh ke Portugis dan Spanyol. Nah, dari peraturan itu Sultan Hasanuddin menolak keinginan Belanda, sehingga Belanda marah dan berusaha untuk menghancurkan kerajaan Goa. Oke, dari penolakan Sultan Hasanuddin itu akan terjadi perang antara rakyat Makassar yang dipimpin Sultan Hasanuddin dengan VOC atau VOC. VOC ini dari Belanda yang dipimpin oleh Laksamana Spilman. Nah,
pada saat perang nih, rakyat Belanda itu dibantu oleh kerajaan Bone di bawah kepemimpinan Arung Palaka untuk melawan kerajaan Goa. Jadi Belanda mendapat pasukan lebih dari bantuan kerajaan Bone, sedangkan rakyat Makassar tidak dibantu oleh kerajaan lain, dia berdiri sendiri. Terus Belanda berhasil menerobos benteng rakyat kerajaan Goa, yaitu benteng Sombaopo. Nah, kemudian Belanda juga berhasil memecah belah rakyat Makassar dengan memberikan ampunan bagi yang mau menyerah dan bekerja sama. Karena Belanda itu mendapat bantuan dari kerajaan Bone, dia punya kekuatan lebih, makanya dia bisa menerobos benteng rakyat kerajaan Goa nih yang ini. Terus Belanda juga berhasil memecah belah rakyat Makassar dengan cara memberikan ampunan. Jadi untuk rakyat Makassar, kalau mau menyerah itu dibolehkan atau dianjurkan oleh Belanda. Pokoknya Belanda itu menawarkan ke rakyat Makassar, kalau kalian mau menyerah silakan, karena nanti akan diampuni dan mereka akan diajak bekerja sama dengan Belanda. Nah, Sultan Hasanuddin menolak tawaran dari Belanda tersebut, kemudian mengundurkan diri dari kerajaan. Terus setelah itu Sultan Hasanuddin wafat atau meninggal pada tanggal 12 Juni tahun 1670. Itu adalah perjuangan dari Sultan Hasanuddin, yaitu melawan VOC atau melawan Belanda. Oke, di sini dari teks bacaan Ayam Jantan dari Timur kita bisa tahu apa yang sudah aku ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan apa yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Jadi dari bacaan yang tadi, anak-anak bisa memperoleh pengetahuan baru dan anak-anak juga bisa mencari pengetahuan lagi dari teks bacaan yang ada. Nih contohnya, setelah membaca teks bacaan Ayam Jantan dari Timur, anak-anak jadi tahu kan? Nih, pengetahuan yang sudah anak-anak ketahui. Yang pertama, Sultan Hasanuddin adalah kerajaan Goa. Kemudian yang kedua, Sultan Hasanuddin adalah raja ke-6 dari kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Kemudian pengetahuan lainnya juga, Sultan Hasanuddin menolak keinginan Belanda sehingga Belanda marah dan berusaha untuk menghancurkan kerajaan Goa. Nah, dari teks bacaan yang tadi, anak-anak juga bisa, apa sih yang ingin anak-anak ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Apa yang belum ada dari teks bacaan itu, terus anak-anak penasaran nih. Nah, boleh anak-anak tulis pertanyaannya di kolom yang ada di sini. Yang pertama nih, misalkan, mengapa kerajaan Bone membantu Belanda? Kan tadi kan belum disebutin. Nah, kalian penasaran nih, kenapa ya kok kerajaan Bone membantu Belanda? Kenapa nggak membantu rakyat Makassar, nggak membantu Sultan Hasanuddin? Nah, itu kan penasaran kan kalian? Nah, tulis di sini ya. Terus, kapan Sultan Hasanuddin lahir? Tadi udah dijelasin belum? Belum kan? Jadi tulis di sini. Kemudian yang ingin aku ketahui lagi, bagaimana keadaan kerajaan Goa setelah Sultan Hasanuddin mengundurkan diri? Nah, bagaimana keadaan kerajaan Goa setelah Sultan Hasanuddin mengundurkan diri? Kan dari bacaan yang sebelumnya kan belum dijelasin. Berarti kalian pengen tahu lebih lanjut nih, keadaan kerajaan Goa setelah Sultan Hasanuddin mengundurkan diri itu bagaimana? Apakah hancur? Apakah dikuasai oleh Belanda atau gimana? Nah, dari pertanyaan ini yang kalian penasaran nih, kalian bisa mencari lagi di Google atau di buku-buku bacaan lain. Itu ya, dari teks bacaan kita bisa mengetahui dan kita juga bisa apa yang ingin kita ketahui lebih lanjut dari suatu teks bacaan. Kita akan belajar mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sejarah bangsa Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari masuknya pengaruh agama Islam. Nah, Islam itu masuk ke Indonesia melalui perantara para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia. Jadi agama Islam itu masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara yang mudah diterima masyarakat Indonesia. Kemudian kerajaan Islam di Indonesia yang pertama adalah Samudra Pasai. Raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Marahsilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh.
Nah, selain itu terdapat pula Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Ia merupakan seorang adipati Majapahit yang masuk Islam. Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak dibantu oleh para wali songo. Nanti kalian akan belajar mengenai wali songo. Kemudian Kerajaan Demak berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dan bentuk-bentuk peninggalan kerajaan Islam antara lain yaitu ada masjid, ada keraton, ada kaligra, serta upacara atau tradisi masyarakat yang merupakan perpaduan budaya Islam dengan budaya masyarakat setempat. Jadi Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Kemudian kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai. Kemudian penyebaran agama Islam di Pulau Jawa itu dipegang oleh Kerajaan Demak. Jadi Kerajaan Demak itu mempunyai peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian peninggalan dari Kerajaan Islam itu ada masjid, ada keraton, ada kaligra, sama ada tradisi masyarakat yang lainnya. Oke. Pahlawan selanjutnya di sini ada perempuan hebat, wanita pemberani, Cut Nyak-Dien. Nah, Cut Nyak-Dien adalah wanita bangsawan yang lahir di Aceh pada tahun 1848. Nah, Cut Nyak-Dien berjanji untuk melanjutkan perjuangan suaminya melawan penjajah Belanda. Nah, namun setelah suaminya meninggal, pasukan Cut Nyak-Dien semakin melemah. Nah, situasi tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk terus menyerang. Akan tetapi Cut Nyak-Dien tidak menyerah. Nah, akhirnya Cut Nyak-Dien diasingkan ke Sumedang karena Belanda takut Cut Nyak-Dien dapat mempengaruhi rakyat Aceh untuk tetap berjuang. Kemudian Cut Nyak-Dien wafat pada tanggal 6 November tahun 1908 di Sumedang. Jadi Cut Nyak-Dien ini adalah wanita pemberani yang melawan Belanda untuk meneruskan perjuangan suaminya yang meninggal. Nah, karena keberaniannya Cut Nyak-Dien, Belanda mengasingkan atau membawa Cut Nyak-Dien ke Sumedang karena Belanda takut sama Cut Nyak-Dien karena takut Cut Nyak-Dien mempengaruhi rakyat Aceh untuk tetap berjuang. Jadi makanya diasingkan biar Cut Nyak-Dien tidak mempengaruhi rakyat Aceh. Terus Cut Nyak-Dien meninggal pada tanggal 6 November di Sumedang. Jadi kita bisa meniru sikap dari Cut Nyak-Dien yaitu pemberani, yaitu berani. Kemudian Cut Nyak-Dien diberi gelar kepahlawanan nasional. Nah, untuk menghargai perjuangannya, tokoh Cut Nyak-Dien diabadikan dalam berbagai benda. Contohnya di sini nih, ada diabadikan di perangko. Kemudian diabadikan juga dalam uang kertas Rp10.000. Nih, jadi karena keberanian dari Cut Nyak-Dien, tokoh Cut Nyak-Dien ini diabadikan dalam perangko dan uang kertas 10 ribuan. Ada yang pernah lihat nggak uang 10 ribuan kayak gini? Coba kalian tanya ke orang tua kalian. Pasti orang tua kalian pernah melihat uang 10 ribuan yang seperti ini. Oke, berdasarkan bacaan Cut Nyak-Dien, yuk kita isi tabel di bawah ini. Dari bacaan tadi kan kita bisa mengetahui tuh apa yang kita ketahui tentang Cut Nyak-Dien. Nih, yang pertama nih, Cut Nyak-Dien adalah wanita bangsawan yang lahir di Aceh pada tahun 1848. Nah, dari teks bacaan yang tadi juga kita bisa atau apa yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang Cut Nyak-Dien. Contohnya di sini nih, kenapa Cut Nyak-Dien menolak untuk menyerah pada Belanda? Kenapa? Nah, nanti ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 nanti kalian isi sendiri ya. Nanti ada di buku tema 4E.
selanjutnya kita akan membahas wanita hebat lainnya, yaitu Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini, sang pejuang emansipasi wanita. Nah, Ibu Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Nah, Ibu Kartini ini adalah seorang priai atau keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya itu adalah seorang bupati Jepara. Nah, Kartini bersekolah di Europe Lager School hingga usia 12 tahun. Nah, saat sudah tidak bersekolah, Kartini tetap semangat belajar. Nah, Kartini rajin bertukar surat dengan temannya di Belanda. Hal itu membuat Kartini semakin semangat untuk mengubah kehidupan bangsa Indonesia, terutama kaum wanita. Karena pada zaman dahulu itu, wanita tidak diutamakan untuk dalam masalah pendidikan. Nah, dalam suratnya, Kartini menceritakan tentang penderitaan bangsa Indonesia, kepedulian terhadap pendidikan kaum wanita di Indonesia, serta keinginan untuk bersekolah ke Belanda. Nah, surat-surat Kartini tersebut dibukukan dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, wanita selanjutnya, pahlawan hebat selanjutnya, yaitu Dewi Sartika. Dewi Sartika ini dia berjuang dalam pendidikan. Nih, jadi pada masa lalu itu, pendidikan itu bukan suatu kebutuhan masyarakat di Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat membaca dan menulis. Hal tersebut membuat mereka mudah ditipu daya oleh pihak lain. Jadi ini zaman dulu, pendidikan itu bukan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu merupakan hal yang wajar, bukan yang aneh lagi. Nah, dari sini masyarakat kan nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, maka mereka itu sangat mudah untuk ditipu oleh orang lain, karena mereka kan nggak bisa baca sama nggak bisa nulis, gitu ya. Nah, kemudian lahir nih Dewi Sartika, lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Nah, sejak kecil Dewi Sartika itu bersekolah di sebuah sekolah dasar di Cicalengka. Sudah menunjukkan bakat sebagai pendidik. Jadi sejak kecil Dewi Sartika sekolah di SD di Cicalengka itu sudah menunjukkan bakatnya sebagai pendidik. Jadi sudah ada muncul bakat sebagai pendidik. Nah, pada tahun 1904 Dewi Sartika mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Istri. Nah, sekolah istri ini hanya terdiri dari siswa wanita. Jadi setelah Dewi Sartika bersekolah, kemudian mempunyai keinginan yang tinggi untuk merubah keadaan, Dewi Sartika membuat sekolah namanya Sekolah Istri, sekolah yang dikhususkan untuk wanita. Nah, di sekolah istri ini Dewi Sartika mengajarkan cara berhitung, membaca, menulis, menjahit, menyulam, dan pelajaran agama. Nah, pada tahun 1910 nama Sekolah Istri diubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Jadi Dewi Sartika ini berjuang dalam pendidikan. Kan pendidikan dulu nggak penting tuh, jadi masyarakat gampang ditipu. Nah, Dewi Sartika pengen mengubah keadaan tersebut supaya masyarakat itu tidak lagi buta atau tidak lagi ditipu oleh pihak lain karena tidak bisa membaca dan menulis. Makanya Dewi Sartika membuat sekolah yang namanya Sekolah Istri. Dari situ Dewi Sartika mengajarkan bagaimana cara membaca, menulis, menghitung, sehingga masyarakat itu tidak dapat mudah ditipu karena dia sudah bisa membaca dan lainnya. Potret Dewi Sartika dengan siswa-siswa pada zaman dahulu nih. Ini ada banyak siswa perempuan. Mereka ini adalah siswa-siswa di Sekolah Keutamaan Istri ini. Nih, karena dedikasinya dalam mencerdaskan bangsa dan perjuangannya dalam pendidikan di Indonesia sangatlah luar biasa, Dewi Sartika pun diberi gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Desember tahun 1966. Ini adalah potret
siswa-siswa di Sekolah Keutamaan Istri. Nih semuanya perempuan, tidak ada laki-laki. Oke, pahlawan selanjutnya yaitu Soekarno. Nih, ini adalah patung Soekarno, patung lilin Soekarno di Museum Madame Tussauds, Bangkok, Thailand. Nih, patung lilinnya Soekarno. Nah, Soekarno itu adalah presiden pertama Indonesia. Beliau itu sangat disegani oleh para pemimpin negara-negara dunia pada waktu itu, pada zamannya. Nah, Presiden Soekarno itu dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Nah, sejak muda Soekarno ini sudah belajar berpolitik dan juga berpidato. Jadi dari muda, dari kecil Soekarno itu udah pinter, udah belajar politik, terus pinter juga berpidato. Kemudian Soekarno juga beranjak dewasa dan mulai membentuk sebuah organisasi yang merupakan cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia. Nah, partai tersebut didirikan dengan tujuan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Jadi Soekarno mendirikan sebuah partai itu dengan tujuan agar membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Nah, karena keberaniannya Soekarno ditangkap dan dimasukkan ke penjara oleh Belanda. Nih, kan tadi kan Soekarno kan mendirikan sebuah partai untuk membebaskan bangsa Indonesia. Nah, Belanda takut nih sama keberanian Soekarno, makanya Soekarno ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Nah, kemudian Soekarno bersama rekan seperjuangan yang lain yaitu Muhammad Hatta mulai mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa aja yang disiapin? Yang disiapinnya yaitu dimulai dengan merumuskan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan diproklamirkan, Soekarno pun ditunjuk sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi pada saat pembacaan naskah proklamasi, Soekarno pun ditunjuk menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi perjuangan Soekarno ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Oke, sekarang kita belajar mengenai sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila simbolnya di sini ada padi dan kapas. Bunyinya sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas ini merupakan simbol kebutuhan dasar manusia. Ya, pertama padi. Padi kan melambangkan sebagai kebutuhan pangan. Kita makan dari nasi dari padi. Kemudian sedangkan kapas itu sebagai lambang kebutuhan pakaian nih, pakaian yang kita pakai nih sekarang nih. Bahan dasarnya itu dari kapas. Kapas nanti dibuat menjadi benang, dari benang dibuat menjadi kain. Nah, ketercukupan keduanya menandakan tercapainya kemakmuran rakyat yang juga merupakan tujuan sila kelima Pancasila. Nah, contoh sikap sila kelima Pancasila. Kita lihat di sini ada 3 orang nih, ada yang jatuh, ada yang bungkuk, ada yang senyum. Nih, siapa nih yang jatuh? Nih ada siswa yang jatuh, kemudian ada yang membantu. Di sini ada Mira. Mari aku bantu berdiri lah nih. Lututmu terluka lah nih. Mari aku bantu mengobatinya. Terima kasih Nina. Terima kasih Mira. Oke, dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan contoh sikap sila ke-5 Pancasila, yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kemudian contoh sikap sila kelima lainnya yaitu tidak boros. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Jadi ketika ada teman kalian menggambar, nah kalian harus menghargai, gak boleh bilang, ih karya kamu mah jelek, ih gambar kamu mah kurang bagus, bagusan juga gambar saya. Gak boleh gitu, harus menghargai hasil karya orang lain. Hasil teman kalian tuh harus dihargai, gak boleh saling diejek. Kemudian suka bekerja keras, jadi tidak pantang menyerah. Kalau nggak bisa, ya dicoba lagi sampai kalian bisa.
Kemudian menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Terus tidak melakukan hal yang merugikan kepentingan umum. Jadi hati-hati dalam bersikap, jangan sampai merugikan kepentingan kepentingan orang banyak. Kemudian menghormati hak-hak orang lain. Nah, ada contoh kegiatan yang mencerminkan sikap kepahlawanan. Kan tadi kan sudah belajar tuh, ada pahlawan Dewi Sartika, ada Kartini, ada Cut Nyadin, ada Soekarno. Nah, sikap yang mencerminkan kepahlawanan tuh yang kayak gimana? Nih, ini contohnya nih ada 4. Pertama nih, membantu orang tua. Membantu orang tua juga ini mencerminkan sikap kepahlawanan karena kita menolong orang lain, memudahkan orang lain. Kemudian belajar juga termasuk sikap yang mencerminkan kepahlawanan karena kalian menghargai perjuangan para pahlawan dengan cara belajar. Kemudian membantu teman belajar. Kemudian memenangkan lomba cerdas cermat. Jadi perjuangan zaman dulu sama perjuangan yang sekarang itu beda. Kalau zaman dulu kan melawan musuhnya ada. Nah, kalau sekarang itu melawan diri sendiri, melawan rasa malas dari diri kalian nih. Dilawan rasa malasnya. Supaya bisa belajar, semangat belajarnya. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan jika belum paham ditanya ke gurunya masing-masing. Kemudian jika masih ada yang bingung boleh dilihat kembali videonya. Terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.